Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Ardita, NIM 211030403, Prodi Administrasi Publik, kelas C Eksekutif. Perencanaan yang baik adalah langkah awal menuju pemberdayaan masyarakat yang sukses. Dalam video ini, kita akan membahas proses, prinsip, dan metode perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Definisi dan pentingnya perencanaan. Perencanaan adalah proses merancang langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, tujuan perencanaan. 1. Menyusun strategi untuk mengatasi masalah masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya secara efektif. Dan yang ketiga, mengukur keberhasilan program. Perencanaan yang efektif memastikan setiap program pemberdayaan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama, menggunakan prinsip SMART. Yang satu itu simple, mudah dipahami dan diterapkan. Yang kedua itu measurable, dapat diukur keberhasilannya. Yang ketiga, achievable, realistis untuk dicapai. Yang keempat, relevan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima yaitu time bound, memiliki batasan waktu yang jelas. Yang kedua itu memperhatikan keberlanjutan dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman utama dalam memastikan rencana yang dibuat relevan dan dapat diimplementasikan. Proses perencanaan program. Yang pertama, analisis akar masalah, mengidentifikasi penyebab utama masalah masyarakat. Yang kedua, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam diskusi dan keputusan. Ketiga, penyusunan rencana kerja, merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Yang keempat, penyusunan anggaran, menentukan kebutuhan sumber daya seperti dana, tenaga, dan fasilitas. Yang terakhir, dokumentasi, membuat dokumen resmi seperti rencana kegiatan dan anggaran program. Setiap langkah dalam proses perencanaan dirancang untuk memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan program. Yang pertama, analisis akar masalah, mengidentifikasi penyebab utama masalah masyarakat. Yang kedua, partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam diskusi dan keputusan. Ketiga, penyusunan rencana kerja, merancang langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. Yang keempat, penyusunan anggaran, menentukan kebutuhan sumber daya seperti dana, tenaga, dan fasilitas. Yang terakhir, dokumentasi, membuat dokumen resmi seperti rencana kegiatan dan anggaran program. Setiap langkah dalam proses perencanaan dirancang untuk memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode perencanaan program. Yang pertama, participatory rural appraisal, yaitu menggunakan metode partisipasi untuk memetakan masalah dan potensi desa. Yang kedua, analisis kerangka logis atau biasa disebut dengan logical framework analysis, yaitu menghubungkan tujuan, hasil, dan aktivitas dalam kerangka logis. Yang ketiga, metode analisis akar masalah dan solusi, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah melalui diagram dan menemukan solusinya. Metode-metode ini memastikan bahwa perencanaan tidak hanya efektif, tetapi juga inklusif bagi semua pihak yang terlibat. Tantangan dan solusi dalam perencanaan. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya data yang akurat, minimnya partisipasi masyarakat. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Solusinya yaitu melibatkan fasilitator yang berpengalaman. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk pengumpulan data. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif dengan masyarakat. Tantangan dalam perencanaan adalah peluang untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang lebih baik. Tantangan dan solusi dalam perencanaan. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya data yang akurat, minimnya partisipasi masyarakat. Ketiga, keterbatasan sumber daya. Solusinya yaitu melibatkan fasilitator yang berpengalaman.
Yang kedua, menggunakan teknologi untuk pengumpulan data. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif dengan masyarakat. Tantangan dalam perencanaan adalah peluang untuk berinovasi dan menciptakan solusi yang lebih baik. Penutup, perencanaan adalah fondasi dari pemberdayaan masyarakat yang sukses. Dengan rencana yang matang, kita dapat menciptakan perubahan yang bermakna bagi komunitas kita. Itu saja penjelasan saya tentang perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.